Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai menciptakan dan mengelola tim. Anggota kelompok kami terdiri dari Naura Kisya NPM 10, Nisha Setia NPM 13, Azari Nareswari NPM 16, Revia Angelina NPM 26, dan Siti Soleha NPM 29. Di sini menjelaskan mengenai kelompok dan perkembangan kelompok. Definisi kelompok. Kelompok adalah sebuah kumpulan individu yang memiliki tujuan tertentu, saling berinteraksi dan memiliki hubungan satu sama lain. Untuk kelompok ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu terdapat kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok kerja yang terbatas pada suatu struktur organisasi dan memiliki rancangan penugasan kerja serta tugas-tugas yang spesifik dan ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya yaitu dari kelompok perintah, yaitu sebuah kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan terdiri dari individu yang melaporkan langsung kepada manajer bersangkutan. Yang kedua itu terdapat kelompok tugas, yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari individu yang terhimpun bersama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Keberadaan kelompok tugas ini tuh mereka seringkali bersifat temporer karena begitu tugasnya rampung kelompok ini pun dibubarkan. Dan yang ketiga yaitu tim lintas fungsional, yaitu sebuah kelompok yang menghimpuni wawasan dan kemampuan para individu dari berbagai bidang kerja atau kelompok yang para anggotanya telah terlatih menjalankan tugas masing-masing. Yang terakhir yaitu terdapat tim swakelola, yaitu kelompok yang pada dasarnya independen dan yang selain tugasnya sendiri mengembangkan tanggung jawab manajerial seperti perekrutan, perencanaan, dan penjadwalan serta evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu terdapat kelompok informal, yaitu merupakan kelompok sosial, dan kelompok ini tuh biasanya terbentuk di tempat kerja dan cenderung berdasarkan pertemanan serta minat yang sama. Sebagai contoh yaitu 5 karyawan dari berbagai departemen yang sering makan siang bersama, dia itu merupakan kelompok informal. Selanjutnya yaitu terdapat tahapan perkembangan kelompok. Untuk yang pertama yaitu terdapat tahap pembentukan. Nah, di sini tuh anggota itu baru saling mengenal, terus dia tuh masih bingung antara soal tugasnya, peran, dan aturan. Terus di sini tuh masih bergantung pada pemimpin. Selanjutnya yaitu terdapat tahap pancaroba atau keributan. Nah, di sini tuh mulainya muncul konflik dan perbedaan pendapat dan perebutan peran atau dominasi. Dan juga butuh keterbukaan dan penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu terdapat tahap penormaan. Nah, di sini tuh kayak anggota tuh mulai saling percaya dan menghargai, disepakati aturan kerjanya, terus terjadi kerjasama yang lebih stabil. Yang keempat yaitu terdapat tahap pelaksanaan. Nah, di mana di sini tuh kayak kelompok sudah bekerja sama secara solid dan fokus dan memiliki produktivitas yang tinggi dan juga komunikasi yang lancar. Dalam tahap pelaksanaan ini tuh tujuan kelompok itu sudah mulai tercapai. Yang kelima yaitu terdapat tahap penundaan. Apabila tugas selesai, ya kelompok itu akan dibubarkan dan terdapat rasa puas atau sedih karena perpisahan, dan juga evaluasi dan perpisahan itu akan dilakukan. Selanjutnya, kinerja dan kepuasan kelompok kerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja yang pertama kondisi eksternal. Kondisi eksternal yang mempengaruhi kelompok kerja mencakup strategi organisasi, struktur wewenang, aturan formal, ketersediaan sumber daya, budaya kerja, dan tata letak fisik. Faktor-faktor ini menentukan cara kelompok bekerja dan hasil yang dicapai, misalnya melalui perbedaan dalam perlengkapan atau tuntutan strategi organisasi, seperti efisiensi biaya atau peningkatan kualitas. Yang kedua, sumber daya anggota.
Kinerja kelompok dipengaruhi oleh sumber daya individu seperti pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan kemampuan interpersonal. Keterampilan seperti komunikasi, manajemen konflik, dan pemecahan masalah sangat penting. Misalnya, kepribadian positif seperti mandiri mendukung produktivitas kelompok, sementara kepribadian negatif seperti otoriter, suka melanggar aturan, cenderung menurunkan semangat dan kinerja kelompok. Yang ketiga adalah struktur kelompok, yaitu tim kerja bukan sekedar kumpulan orang tetapi memiliki struktur internal yang mempengaruhi perilaku dan kinerja anggota. Berikutnya elemen struktur kelompok. Yang pertama peran, yaitu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mengemban suatu posisi tertentu dalam unit sosial. Ada dua jenis peran utama. Yang pertama, peran penyelesaian tugas dan peran pemuasan anggota. Keduanya penting untuk efektivitas kelompok. Masalah dapat timbul jika individu menghadapi konflik peran karena harus memenuhi ekspektasi yang berbeda secara bersamaan. Yang kedua adalah norma, yaitu standar atau ekspektasi yang diterima dan dibagi oleh anggota kelompok, atau aturan tidak tertulis yang disepakati bersama oleh anggota kelompok. Misalnya dalam kelompok ada norma soal bagaimana bekerja, berpakaian rapi, serta beberapa setia kepada tim atau perusahaan. Namun norma juga bisa berdampak buruk jika kelompok terbiasa melakukan hal yang salah, seperti curang atau malas. Anggota lain bisa ikut-ikutan karena merasa tertekan atau merasa aman karena dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, kesesuaian, yaitu tekanan agar individu menyesuaikan diri demi diterima kelompok. Contohnya, eksperimen Solomon Asch menunjukkan bahwa tekanan kelompok bisa membuat seseorang mengikuti pendapat mayoritas meski salah. Meski kini tingkat kesesuaian menurun, dorongan untuk setuju tetap kuat dalam kelompok. Jika tekanan terlalu besar, bisa terjadi groupthink atau pemikiran kelompok, yaitu saat individu mengorbankan pandangan pribadi demi menjaga kesatuan dan citra kelompok. Yang keempat, sistem status, yaitu posisi atau nilai prestis seseorang dalam kelompok, baik secara informal berdasarkan usia, pendidikan, pengalaman, maupun formal berdasarkan jabatan, gaji, fasilitas. Status dapat memotivasi atau memicu konflik jika terjadi ketidaksesuaian antara status yang dirasakan dan simbol yang diberikan. Ketidaksesuaian ini dapat menurunkan motivasi dan merusak kewibawaan pemimpin dalam organisasi. Yang kelima, ukuran kelompok, yaitu jumlah anggota yang tergabung dalam suatu kelompok kerja. Misalnya kelompok kecil yang beranggotakan 5 atau 7 orang lebih efektif untuk melaksanakan tugas, sementara kelompok besar lebih baik dalam mencari beragam ide. Namun, kelompok besar rentan terhadap kemalasan sosial, yaitu sikap menurunnya usaha individu karena merasa kontribusinya tidak terlihat atau terbebani, tidak adil. Untuk mencegah hal ini, manajer harus dapat memantau kontribusi setiap anggota agar produktivitas tetap terjaga. Yang terakhir, kesatuan kelompok, yaitu derajat ketertarikan anggota terhadap kelompok dan komitmen mencapai tujuan bersama. Kelompok yang memiliki kohesi tinggi umumnya lebih efektif karena anggotanya saling bekerja sama, sepakat, dan menyukai satu sama lain sehingga tugas lebih mudah diselesaikan. Misalnya, kohesi kelompok meningkatkan produktivitas jika tujuannya sejalan dengan organisasi. Jika kohesi tinggi, tapi tujuannya negatif, produktivitas menurun. Kelompok dengan kohesi rendah tetap bisa produktif jika mendukung tujuan organisasi, namun tidak seoptimal kelompok yang kohesif. Jika kohesi dan dukungan tujuan sama-sama rendah, dampaknya pada produktivitas tidak signifikan. Selanjutnya ada dua proses kelompok yang penting. Untuk yang pertama, pengambilan keputusan kelompok. Dalam lingkungan kerja, keputusan sering diambil secara kelompok, terutama dalam rapat atau proyek tim. Untuk keunggulan yang pertama ada informasi dan perspektif lebih beragam.
Misalnya, saat tim pemasaran dan tim keuangan berdiskusi soal peluncuran produk baru, keduanya membawa sudut pandang yang berbeda. Tim pemasaran memiliki sudut pandang terhadap strategi promosi dan tim keuangan terhadap anggaran biaya. Kemudian yang kedua, alternatif solusi lebih banyak. Misalnya, saat mencari cara meningkatkan penjualan, tim mendapatkan banyak ide seperti diskon, bundling, atau strategi media sosial dari anggota tim yang berbeda. Kemudian yang ketiga, komitmen lebih kuat terhadap keputusan. Misalnya, jika keputusan strategi promosi dipilih bersama dalam rapat, seluruh tim akan lebih berkomitmen untuk menjalankannya karena merasa dilibatkan. Selanjutnya, kekurangan. Untuk yang pertama, prosesnya lebih lambat. Misalnya, rapat tim proyek bisa memakan waktu lama karena semua orang ingin pendapatnya dipertimbangkan, padahal deadline sudah dekat. Kemudian yang kedua, penurunan pemikiran kritis. Misalnya, seorang karyawan mempunyai ide bagus, tetapi tidak berani menyampaikan karena semua orang setuju dengan pendapat atasan. Ini disebut groupthink. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab individu kabur. Contohnya, ketika proyek gagal, tidak ada yang mau disalahkan karena semua merasa itu keputusan tim, bukan tanggung jawab pribadi mereka sendiri. Kemudian untuk teknik yang digunakan yang pertama ada brainstorming. Misalnya dalam rapat ide kreatif, semua anggota bebas menyampaikan ide kreatifnya tanpa langsung dikritik. Kemudian yang kedua, nominal group technique atau NGT. Saat menentukan solusi atas keluhan pelanggan, tiap karyawan menulis saran, lalu didiskusikan satu persatu. Kemudian yang ketiga, electronic meeting. Contohnya, rapat antar kantor cabang dilakukan via Zoom atau Team, apalagi saat bekerja secara hybrid atau jarak jauh. Kemudian untuk proses kelompok yang kedua ada manajemen konflik. Konflik di tempat kerja adalah hal yang biasa, tergantung bagaimana perusahaan dan karyawan mengelolanya. Untuk yang pertama ada pandangan konflik. Yang pertama ada tradisional. Konflik dianggap buruk dan harus dihindari. Misalnya, atasan langsung memisahkan dua karyawan yang berdebat soal jadwal kerja. Kemudian, hubungan manusia. Konflik dianggap wajar dan bisa terjadi karena perbedaan karakter atau pendapat. Kemudian yang ketiga, interaksionis. Konflik dianggap perlu dan bermanfaat jika dikelola dengan baik karena bisa memunculkan ide baru dan memperbaiki proses kerja. Untuk jenis konflik ada yang pertama konflik tugas. Misalnya dua staf proyek berbeda pendapat soal metode pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua konflik hubungan. Contohnya, dua rekan kerja sering berselisih karena perbedaan kepribadian atau gaya komunikasi mereka. Kemudian yang ketiga konflik proses. Misalnya anggota tim tidak sepakat soal siapa yang bertanggung jawab atas laporan atau bagaimana tugas itu dibagi. Kemudian mengubah kelompok menjadi tim yang efektif. Apa itu tim kerja? Tim kerja merupakan kelompok di mana para anggotanya bekerja secara intensif untuk mencapai suatu tujuan bersama yang spesifik dengan menggunakan sinergi positif, akuntabilitas individu dan kelompok, serta keterampilan pelengkap. Artinya, tim kerja tidak hanya sekedar kumpulan orang, tetapi memiliki komitmen dan koordinasi yang kuat untuk saling melengkapi demi hasil yang optimal. Dalam tim yang efektif, tiap anggota tahu perannya dan bertanggung jawab untuk mendukung kesuksesan bersama. Kemudian jenis-jenis tim kerja. Untuk yang pertama, tim pemecahan masalah. Tim ini berasal dari departemen yang sama, fokus pada perbaikan proses kerja atau solusi masalah, dan hanya memberi saran, tidak punya wewenang membuat keputusan. Misalkan, di pabrik manufaktur, tim dari bagian kontrol kualitas berkumpul untuk mencari tahu mengapa hasil produk sering rusak. Mereka memberikan saran perbaikan kepada manajer, namun tidak mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang kedua, tim kerja swakelola. Tim ini bekerja tanpa manajer, bertanggung jawab atas seluruh proses kerja, menyusun jadwal, membagi tugas, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan sendiri. Misalkan, dalam perusahaan logistik kecil, satu tim bertanggung jawab atas semua proses pengiriman, mulai dari menerima pesanan, mengatur pengemasan, hingga mengatur jadwal pengiriman tanpa diawasi langsung oleh atasan. Yang ketiga, tim lintas fungsional. Tim ini anggotanya berasal dari berbagai bidang keahlian, bertujuan untuk kolaborasi lintas departemen, efektif dalam inovasi dan pemecahan masalah kompleks. Misalnya, sebuah perusahaan startup membentuk tim proyek yang terdiri dari programmer, desainer, dan staf pemasaran untuk mengembangkan dan meluncurkan aplikasi baru. Yang keempat, tim maya.
Tim ini anggotanya bekerja dari lokasi berbeda dan terhubung lewat teknologi, berkolaborasi secara daring dan jarang bertemu langsung. Misalkan, perusahaan multinasional membentuk tim riset global dengan anggota dari Indonesia, Jerman, dan Jepang yang berkomunikasi lewat email, Zoom, dan Google Drive untuk menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya adalah bagaimana menciptakan tim kerja yang efektif. Tidak semua tim yang terlihat harmonis dan ramah mampu mencapai kinerja yang tinggi. Keharmonisan memang bisa membantu, tapi bukan satu-satunya syarat. Justru, tim bisa tetap efektif meskipun tidak terlalu akrab, asalkan memiliki karakteristik penting lainnya, seperti tujuan yang jelas, peran yang terdefinisi, dan komitmen terhadap hasil. Ketika sebuah tim mampu bekerja sama dengan baik dan mendapatkan pengakuan atas hasil kerjanya, para anggota akan merasa puas dan termotivasi. Jadi, kunci tim yang efektif bukan hanya suasana yang menyenangkan, tetapi juga sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Untuk menciptakan tim kerja yang efektif, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, tim harus memiliki tujuan yang jelas, agar semua anggota tahu arah yang dituju. Yang kedua, keterampilan yang relevan. Yang ketiga, diperlukan rasa saling percaya yang kuat antar anggota. Yang keempat, komitmen bersama. Ini penting karena setiap anggota benar-benar harus terlibat dalam pencapaian tujuan. Yang kelima, komunikasi yang baik. Ini menjadi kunci dalam menyampaikan ide dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, keterampilan bernegosiasi, terutama saat menghadapi perbedaan pendapat. Dan yang ketujuh, kepemimpinan yang sesuai. Ini akan membantu mengarahkan dan memotivasi tim. Yang terakhir, tim juga perlu dukungan internal dan eksternal seperti sumber daya, arahan manajerial, dan pengakuan dari luar tim. Selanjutnya yaitu tantangan masa kini dalam mengelola tim kerja. Perubahan menuju kerja tim menuntut karyawan untuk bekerja sama, berbagi informasi, dan mengutamakan kepentingan tim. Manajer perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan untuk membangun tim yang efektif. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan modern seperti mengelola tim global dan memahami jaringan sosial organisasi. Perkembangan dunia kerja saat ini menuntut perubahan dalam cara tim bekerja. Tidak cukup hanya bekerja secara individu, karyawan kini dituntut untuk mampu berkolaborasi, berbagi informasi, dan mengedepankan tujuan bersama. Untuk itu, manajer memiliki peran penting dalam memahami apa saja yang memengaruhi kinerja dan kepuasan tim agar bisa membentuk tim yang solid dan produktif. Namun, di sisi lain, perubahan zaman juga membawa tantangan baru. Manajer perlu menghadapi kompleksitas seperti mengelola tim lintas negara atau tim global dan memahami bagaimana hubungan sosial di dalam organisasi mempengaruhi kerja tim. Artinya, keberhasilan manajer tim modern tidak hanya dituntut oleh keahlian teknis, tapi juga kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya terdapat tantangan manajer dalam mengelola tim. Yang pertama, mengelola tim global itu terdapat dua faktor, yaitu sumber daya anggota kelompok dalam tim global dan struktur kelompok. Mengelola tim global sendiri memiliki dua karakteristik yang jelas dari organisasi, yaitu bersifat global dan pekerjaannya semakin banyak dilakukan oleh tim. Ini berarti manajer manapun harus mampu mengelola tim global. Lalu, sumber daya anggota kelompok dalam tim global. Dalam organisasi global, memahami hubungan antara kinerja kelompok dan sumber daya anggota kelompok sangatlah menantang karena adanya keunikan karakter budaya yang dibawa oleh masing-masing anggota tim global. Selain mengenali pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kepribadian para anggota tim, manajer juga harus mengakrabi dan memahami dengan jelas karakter budaya dari kelompok serta anggota kelompok yang mereka kelola. Selanjutnya terdapat struktur kelompok, sebagian bidang struktural di mana kita melihat perbedaan dalam mengelola tim global antara lain kesesuaian, status, kemalasan sosial, dan kesatuan.
Apakah kesesuaian bisa digeneralisasikan di berbagai budaya? Sebagai contoh, seperti yang diperkirakan, kesesuaian terhadap norma sosial cenderung tinggi dalam kebudayaan yang bersifat kolektif ketimbang kebudayaan individualistik. Meskipun demikian, pemikiran kelompok cenderung bukan merupakan masalah dalam tim global karena para anggota tidak merasa harus menyesuaikan diri terhadap gagasan, kesimpulan, dan keputusan kelompok. Selain itu, pentingnya status juga bervariasi dalam berbagai budaya. Status merupakan hal yang penting di Perancis dan bergantung pada asal status sosialnya. Demikian pula, negara memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam menandakan status. Selanjutnya yang kedua, membangun keterampilan tim. Tim melibatkan pengembangan kemampuan anggota tim untuk bekerja secara efektif, mencapai tujuan bersama, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Terdapat latihan untuk membangun tim. Dari latihan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan dan mengembangkan aspek atau keterampilan tertentu tentang berada di sebuah tim. Misalnya, tersesat di bulan atau terdampar di lautan atau beberapa latihan tertulis lainnya, seperti membuat urutan sesuai peringkat atas barang-barang yang paling penting. Barang-barang yang sudah diurutkan sesuai peringkat ini dibandingkan ke peringkat buatan ahli tertentu untuk melihat berapa banyak barang yang benar. Maksud dari latihan ini adalah untuk menggambarkan lebih banyak keputusan efektif yang dapat dibuat sebagai sebuah tim. Dengan adanya penekanan tim pada organisasi masa kini, manajer perlu menyadari bahwa orang-orang tidak secara otomatis mengetahui cara untuk menjadi bagian dari tim atau menjadi anggota tim yang efektif. Seperti perilaku apapun, kadang-kadang harus belajar tentang keterampilan dan kemudian terus berlatih dan memperkuatnya. Dalam membangun keterampilan tim, manajer harus melihat peran mereka lebih dari sekedar menjadi pelatih dan mengembangkan anggota tim untuk menciptakan yang lebih berkomitmen, kolaboratif, dan inklusif. Selanjutnya yang ketiga, memahami jaringan tim. Manajer harus memahami jaringan sosial dan hubungan sosial dari kelompok kerja. Karena hubungan sosial informal, kelompok dapat membantu atau menghambat aktivitasnya. Sebagai contoh, riset tentang jaringan sosial menunjukkan bahwa ketika orang-orang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan, mereka memilih rekan kerja lebih ramah ketimbang orang yang mungkin lebih mampu. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.